Saudara, angka kematian akibat kelaparan ekstrim di Gaza meningkat. Di tengah krisis kemanusiaan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya untuk mencaplok wilayah itu. تدل قدام هذه مش مساعدات بالطريقه يعني اول حاجه اذا ما متش من اطلاق النار بتموت من الشهود غصبا عنا بدنا ناكل طنياتنا. انا مخلف عندي اولاد صغار كيف بدي اطعميهم؟ ما حدش بيرحم حد اليوم زي يوم القيامه نفس الدنيا بنقاتل بناخذ بنقاتلش ما بناخذ. Penyaluran bantuan via udara menjadi cara lain. Namun jumlahnya hanya sebagian kecil dari yang bisa dipasok menggunakan truk. Selain itu, ada risiko tinggi jika bantuan dijatuhkan di lokasi padat. 11 orang terluka tertimpa bantuan dalam sepekan terakhir. WHO menyebut kelaparan yang dialami warga Gaza melampaui ambang batas. Laporan terbaru, 193 orang tewas akibat kelaparan di Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru ingin mencaplok seluruh wilayah Gaza. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Pasukan Israel hingga kini terus membombardir Gaza. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 61.000 nyawa terenggut sejak serangan 7 Oktober 2023. Sementara korban luka mencapai lebih dari 151.000 orang. Masih terkait informasi Palestina, saudara, massa pro-Palestina melakukan aksi protes di depan kedutaan besar atau kedutaan Mesir di Milan. Dalam aksinya, demonstran menyemprotkan cat merah di sekitar gedung. Massa juga membawa foto-foto korban di Gaza dan poster-poster berisi desakan untuk menghentikan serangan di Gaza. Mereka mendesak agar pintu perbatasan Rafah segera dibuka agar memudahkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Setidaknya 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka saat berusaha untuk mengambil bantuan di pusat distribusi bantuan di Zikim, Gaza Utara. Warga pun menyebut distribusi bantuan saat ini layaknya perangkap maut di tengah ancaman tembakan Israel yang kerap dilakukan saat pengambilan bantuan. Demi mendapatkan bantuan, terutama bahan makanan, para warga Gaza mengerumuni truk-truk pembawa bantuan yang memasuki kawasan Zikim di Gaza Utara. Sejumlah orang bahkan nekat menaiki truk meski itu membahayakan mereka. Lantaran khawatir tidak mendapatkan bantuan, tak jarang satu sama lain saling berebut. Selain persaingan dikala berusaha mendapatkan bantuan, para warga Gaza juga dibayang-bayangi ketakutan karena ancaman militer Israel yang kerap menembaki massa di area pusat distribusi bantuan. Saat distribusi bantuan di kawasan Zikim pada hari Senin, setidaknya 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka. Bagi warga Gaza, distribusi bantuan saat ini bagaikan perangkap maut. نتكلم على المعاناة اللي الناس بتعملها هذه وبالنسبة للناس اللي بتيجي تاخذ أكل. للأسف هذا مصيدة، هذه ما لهاش علاقة بأي شيء اسمه مساعدات أو زي ما الناس بيسموه مساعدات، هذه موت.
اللي بيخش جوا هنا بيطلع من موت الجوع لموت انه هو يروح شبعان لعياله، على امل انه هو يروح شبعان لعياله. للاسف بيخش جوا بخاطر اول شيء برصاص، ثاني شيء بخاطر بالناس اللي تضغط عليه، وثالث شيء بخاطر بانه هو ممكن ينفس تحت اي مقطوره من هذول المقاطير اللي محملين الاشياء. Media lokal melaporkan, hingga hari Senin sore, 74 orang telah tewas akibat ditembaki militer Israel. 36 diantaranya merupakan mereka yang tengah menunggu bantuan kemanusiaan di sejumlah lokasi. Pihak Israel sendiri belum memberikan komentar apapun terkait hal tersebut. أنا توأم مزرعة بعد 9 سنين وأنا معيلة لنصها لأنه جوزي متوفي. طب أنا برديك كل يوم أجي مشوار في عز الشمس وأشوف الموت والطاق تحت راسي وأتخبى بين الإسلام من الرصاص وفي الآخر أروح فاضية. طب إحنا يا عم أمنوها، إحنا حقنا مهضوم، إحنا النساء ما فيش لنا حق هيك. يعني الشاب بيقدر يجيب لكن أنا كاميرا بدي أطلع على المقطورة أجيب. يعني حرام عليهم، يعني أمنوها عشان نقدر نطعم بناتي. أنا أروح لبناتي هالقد فاضية من Tindakan Israel yang menimbulkan krisis kemanusiaan di Gaza telah mendapat kecaman dunia internasional. Terlebih akibat blokade yang dilakukannya mengakibatkan bencana kelaparan di Gaza. Sementara itu proses distribusi makanan melalui Gaza Humanitarian Foundation menuai kritik masyarakat dunia karena banyaknya warga Gaza yang dilaporkan terbunuh saat mencari bantuan. Militer Israel berdalih memberikan tembakan peringatan untuk mereka yang dicurigai. Peliknya distribusi bantuan di Gaza semakin menjadi sorotan di tengah rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut akan menguasai Gaza sepenuhnya. Saudara, korban tewas akibat kelaparan dan krisis pangan di jalur Gaza terus bertambah. Saat bantuan datang, warga Gaza rela berjibaku mendapatkan makanan, meski ujungnya nyawa mereka pun jadi taruhan. Ironis, demi terus bertahan hidup, warga Gaza rela bertaruh nyawa agar perut terus terisi. Saat bantuan datang, warga Gaza langsung menyerbu truk-truk relawan, bahkan berenang demi berebut karung bantuan. Bagi Zainab Deka, salah satu dari ribuan warga Gaza, sekarung tepung jadi asa anak-anaknya agar tak jadi korban krisis kelaparan. والله بحمد الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني جبت لبناتي بخير وجبت لهن زي ابني وزياده لطحين. Krisis pangan dan bencana kelaparan semakin parah melanda jalur Gaza. Dalam 24 jam terakhir saja, 6 orang dewasa meninggal akibat malnutrisi berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Palestina. Sejauh ini, jumlah korban jiwa akibat krisis kelaparan menjadi 175 orang, termasuk 93 diantaranya anak-anak. Indonesia pun ikut turun tangan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana selama beberapa lama ini. 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirimkan ke sana. Di tengah krisis kelaparan, warga Gaza pun terus dihantui serangan militer Israel. Otoritas kesehatan di Gaza mengungkap lebih dari 60.000 orang tewas akibat militer Israel menyerang Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah blokade bantuan yang terjadi di Gaza, Palestina, jalur udara masih menjadi satu-satunya cara untuk menyalurkan bantuan kepada warga Gaza yang kelaparan. Salah satunya adalah bantuan dari Uni Emirat Arab yang melaksanakan operasi udara kemanusiaan ke-63 di Gaza dengan nama Burung Kebaikan. Operasi ini dilakukan secara bekerja sama dengan Jordania dengan partisipasi negara-negara Eropa termasuk Prancis, Jerman, Belgia, dan Italia.
Total ada 3.840 ton bantuan makanan dan pasokan bantuan kini telah dikirim melalui penerjunan udara. Bertaruh nyawa demi mendapatkan bantuan. Ini yang tengah terjadi pada warga Gaza, Palestina. Kelaparan yang melanda akibat blokade bantuan oleh Israel memaksa mereka harus bertaruh nyawa hanya untuk sekarung gandum atau satu kotak makanan siap saji. Maut semakin menghantui warga Gaza karena di saat mereka berdesakan merebut makanan dengan sesama warga Gaza, ada ancaman tembakan yang kerap dilakukan tentara Israel. Kondisi inilah yang terjadi di Zikim, Gaza Utara. Sedikitnya 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka saat berusaha mendapatkan bantuan. Bagi warga Gaza, distribusi bantuan saat ini bagaikan perangkap maut. أنا بتكلم على المعاناة اللي الناس بتعملها هذه وبالنسبة للناس اللي تيجي تاخذ أكل. للأسف هذا مصيدة، هذه ما لهاش علاقة بأي شيء اسمه مساعدات أو زي ما الناس بيسموه مساعدات، هذه موت. اللي بيخش جوا هنا بيطلع من موت الجوع لموت إنه هو يروح شبعان لعياله، على أمل إنه هو يروح شبعان لعياله، للأسف. Kondisi yang sama juga terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan. Saat truk bantuan datang, mereka langsung berdesakan mengambil bantuan makanan dan obat-obatan. Warga Gaza harus berebut dengan saudara-saudara mereka demi mendapatkan makanan untuk keluarga di rumah. مساعدات تدل قدام هذه مش مساعدات بالطريقة يعني أول حاجة إذا ما متش من إطلاق النار بتموت من الشهود. Pengiriman bantuan ke Gaza melalui udara jadi salah satu alternatif. Namun cara ini justru mendapat kecaman dari sejumlah pihak, termasuk organisasi bantuan internasional Doctors Without Borders. Pengiriman bantuan lewat udara dinilai membahayakan warga dan tidak manusiawi. Jumlah bantuan melalui udara yang terbatas memicu kericuhan sesama warga dan nyawa pun jadi taruhan. The major issue that we have with the airdrops is that they're dangerous. It's very difficult, in all honesty, to say that more food is not needed because food is desperately needed. But the reality of the airdrops and the fact that all the population of Gaza is squeezed into only 20% of the Gaza Strip means that either these airdrops are falling in extremely populated areas, they're dangerous, they have fallen on tents, people have been injured, or they fall in the so-called designated combat zones, where if people go towards them, it's extremely dangerous as well because they're at risk of being shot at by the Israeli forces. Terbatasnya akses bantuan menyebabkan distribusi semakin kacau. WHO bahkan mencatat kelaparan skala ekstrim pada warga Gaza telah melampaui ambang batas. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menguasai Gaza sepenuhnya.